Sejumlah pedagang pasar Ciasem, Kabupaten Subang tak mengakui kepengurusan Badan Perwakilan Pedagang Pasar BP3. Mereka menuding BP3 adalah ilegal karena dalam penyusunan kepengurusannya, para pedagang tak dilibatkan. Menanggapi tudingan pedagang, Ketua BP3 Muhammad Tosin membantah jika lembaga yang dipimpinnya ilegal. Menurut Tosin, pembentukan BP3 sudah berdasarkan prosedur. Pro kontra relokasi Pasar Ciasem Kabupaten Subang masih berlanjut. Para pedagang menuding Badan Perwakilan Perdagangan Pasar atau BP3 yang saat ini diketuai Muhammad Tosin adalah ilegal. Tudingan tersebut dilontarkan para pedagang saat berunjuk rasa di Pasar Ciasem belum lama ini. Para pedagang menuding BP3 ilegal karena dalam pembentukan kepengurusannya mereka tak merasa dilibatkan. Karena dianggap ilegal, para pedagang menolak kehadiran BP3 dalam rencana relokasi Pasar Ciasem. Dikatakan sejumlah pedagang, sejak tahun 2015 hingga sekarang belum pernah ada pembentukan BP3 yang sah, yang melibatkan para pedagang di pasar tersebut. Untuk itu, mereka meminta pemerintah daerah agar pembentukan Badan Perwakilan Pedagang Pasar atau BP3 dikaji ulang. Mereka berpendapat BP3 yang saat ini terbentuk dinilai tak dapat menampung aspirasi para pedagang. Menolak BP3, Pak? Karena BP3 ya istilahnya dari tahun 2015 sampai tahun 2021 belum ada pemilihan BP3 yang sah secara dipilih oleh para pedagang. Itu BP3 palsu atau fiktif. Apakah BP3 menampung aspirasi pedagang nggak? Tidak. Jadi merasa keberatan atau gimana? Rasa keberatan karena BP3 istilahnya keinginan sendiri, bukan keinginan para pedagang. Jadi pengennya gimana, Pak? Pengennya ya BP3 yang sah dipilih oleh para pedagang supaya bisa aspirasi kepada para pedagang. Menanggapi tudingan para pedagang, Ketua Badan Perwakilan Pedagang Pasar atau BP3 Ciasem, Muhammad Tosin mengatakan pengangkatan dirinya menjadi BP3 Pasar sudah sesuai prosedur. Menurut Tosin, legalitas pengangkatan dirinya pun sudah sah secara hukum yang dituangkan dalam berita acara notaris. Meski BP3 yang dipimpinnya dituding ilegal, Tosin tetap akan berpegang teguh kepada aturan yang sudah ditentukan. Menurut Tosin, pedagang yang berunjuk rasa menolak pembongkaran pasar secara swadaya, mayoritas bukan pemilik kios di Pasar Ciasem. Mereka tak berhak memprotes atas kebijakan yang sudah ditentukan oleh instansi yang berwenang. Menurut Tosin, rencana pembongkaran kios secara swadaya seharusnya didukung dan diapresiasi pedagang. Sebab, jika pembongkaran kios dilakukan oleh investor, maka harga kios akan lebih mahal. Bahkan, harga kios cenderung tinggi dan tak akan terjangkau oleh pedagang kecil di Pasar Ciasem. Pedagang menuding posisi BPD disebut ilegal. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Ya, BP3 itu sesuai prosedur. Walaupun dia mengatakan bodong, mengatakan ilegal, tapi sudah sesuai prosedur dan sudah dinotariskan. Secara hukum sudah sah itu. Berarti sudah aman ya, Pak ya? Aman. Sok silahkan mau ditinjau ke Kabit, itu kan sudah sah secara notaris loh. Apa harapan ke depannya, Pak? Kedepannya supaya para pedagang itu mengerti, dan kami ingin tuh supaya pedagang itu artinya ini posisi pasar sudah tidak layak, dan memang kalau pasar ini seperti dilelang atau seperti di investor, itu kita yang rugi. Makanya berharap swadaya itu supaya menekan angka. Sok silahkan cek ke Purwodadi, Kalijati, ke Cilamaya, harga berapa, kita lebih jauh, lebih rendah gitu, supaya pedagang tuh yang niat dagang itu bisa dirangkul. Itu maksud saya kayak gitu. Tidak dia lebih dari itu. Berarti harga kios kalau swadaya akan lebih murah ya, Pak? Betul, lebih murah. Bahkan insya Allah boleh nanti kita akan terbuka masalah harga itu. Dan ini kan pasar sudah pasar lama. Ini berharap tuh pasar 2 lantai. Seperti pasar tuh seperti Purwodadi, seperti Jogja, kita akan menarik pedagang, menarik pembeli, daya beli supaya ramai Pasar Ciasem.
untuk di pasar malam itu ada permainan, insya Allah untuk nanti di atas ada permainan, ada kuliner supaya menarik pembeli itu tidak monoton. Sandi Jainuddin, Cipta TV.